Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami. Nama saya Tohirin. Oke, kesempatan pada sore ini saya petani biasa dari gunung ya. Tapi saya sangat senang sekali berjalan-jalan di seperti sore ini ya. Sore ini saya akan mendatangi salah satu gubuk tua. Memang sudah beberapa kali ini saya sudah mendatangi gubuk tua ya, tapi ini baru kali ini saya mendengar di tengah-tengah sawah itu ada gubuk tua. Itu cerita para warga itu gubuk tersebut dulunya itu tempat ritual untuk para dukun santet ya. Maka dari itu ini salah satu saya ditemani sahabat saya. Ini memang tidak bisa apa-apa ya ini, tapi ini salah satu saksi biksu atau saksi bisu ya pada sore ini yang menemani saya adalah ini tongkat kesukaan saya. Kemana saya pergi akan tetap saya bawa ya, untuk ya salah satunya seperti biasa lah ya. Mungkin tongkat ini nanti bisa menunjukkan salah satu seperti apa sih dulunya gubuk tua tersebut dijadikan ritual tempat para dukun santet ya. Kita langsung saja mendatangi gubuk tua tersebut ya. Oke, para sahabat, ini sudah berjalan menuju lokasi di mana gubuk tua tersebut tempat ritual para dukun santet. Iya, memang sudah ini salah satu ya. Mungkin ini para sahabat sudah melihat ini ya. Ini salah satu gubuk yang akan saya tuju, yang akan saya datangi. Konon katanya dulunya memang banyak yang datang ke sini ya untuk meminta salah satu ritual. Ada putus cinta gara-gara demenan itu ya. Jadi itu apa kata orang Jawa itu ditolak sehingga dukunlah bertindak ya. Nah, ini salah satu gubuk yang dulunya tempat selalu di mana orang-orang datang ke sini meminta salah satu itu ya, hajat ya. Ya. Kadang-kadang ada yang minta itu orang dagang itu kadang-kadang kalah saing sehingga jalan pintas itu katanya dianggap pantas ya. Jadi saya penasaran sama gubuk tua ini seperti apa sih tempatnya ya. Kok banyak sekali para warga mendatangi dan meminta supaya dukun tersebut menjalankan keinginan dari pasien tersebut. Alhamdulillah para saudara, ini saya sudah sampai ke lokasi di mana gubuk tersebut tempat ritualnya para dukun untuk memenuhi salah satu permintaan dari pasien tersebut ya. Oke, para sahabat, nah ini salah satu lokasi atau salah satu gubuk ya. Nah di sini nih, ini auranya juga aura dari bau gubuk ini memang sudah saya rasakan. Ternyata memang banyak bau-bau dari bau bunga ya, seperti bunga melati, terus bunga kemboja. Kalau bunga melati itu biasanya itu kebanyakan yang membawa ke gubuk ini tuh biasanya itu kaum perempuan ya, yang diputus cinta atau ingin jodoh atau apa itu, karena umurnya sudah lanjut usia, dia nggak dapat jodoh-jodoh, maka dia datang ke simbah yang selalu ritual di gubuk ini ya. Akan saya coba masuk ke gubuknya ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum ya, permisi. Nah ini disinilah seperti
Panggok ya para saudara, seperti Panggok. Jadi si mbah ini kalau sedang membaca mantra-mantranya itu ini di atas Panggok ini. Terus bagi pasien itu duduknya di bawah ya, di bawah. Jadi si dukun tersebut dia selalu menerima pasien itu pasien dari kaum perempuan atau kaum laki-laki. Dia selalu memberikan suatu kesempatan untuk para pasiennya, tergantung permintaannya seperti apa. Tapi yang saya rasakan pada sore ini di gubuk tua ini, gubuk ini selalu kedatangan dari orang-orang jauh ya. Jadi dia itu kebanyakan mintanya itu dari jodoh ya, dari jodoh. Memang saya rasakan setiap siapapun yang minta ke mbah ini yang di sini, yang selalu melakukan ritual, memang selalu berhasil. Saya juga sedikit merasakan, kata batin saya ini melihat ya. Jadi ada sosok wanita, kurang lebihnya umurnya 34 tahun, tapi dia belum dapat jodoh, sehingga dia datang ke sini meminta supaya dapat jodoh ya. Jadi permintaannya jadi sedikit perempuan itu ya memang cantik ya, cantik, cuman nggak tahu kenapa kok jodohnya nggak dapet gitu ya. Jadi bertanya sama mbah yang di sini, dia curhat. Si mbah itu sempat bertanya ya, si mbah itu sempat bertanya, si mbah ini dari mana, terus keluarganya ada berapa, sudah punya calon atau sudah punya suami atau belum. Nah, terus mbak kan cantik, ngapain datang ke sini. Nah, sempat perempuan tersebut itu menjawab, iya mbah, saya datang ke sini. Kenapa saya datang ke sini mbah? Nah, memang mbah, tadi mbah bilang saya cantik, tapi begini mbah, kecantikan saya bukan suatu jaminan bahwa jodoh itu memang tidak semudah apa yang saya miliki secara lahirnya mbah. Maka dari itu mbah, saya ingin meminta kepada mbah. Itu mbah katanya sering dapat pasien seorang wanita itu sering meminta salah satu permintaan sesuatu yang namanya jodoh gitu, sehingga wanita itu apa namanya, setelah melakukan diskusi atau curhat, ternyata si mbah tersebut itu meminta salah satu apa namanya ya, jadi minta jodoh lah ya, minta jodoh, sehingga mbah itu mengabulkan. Nah, setelah 3 hari kemudian si perempuan itu datang lagi ke gubuk ini ya, seolah-olah dia itu melaporkan atas permintaannya kepada mbah sebelumnya. Itu katanya berhasil. Selama 3 hari dia itu melakukan ritual di rumahnya sendiri sesuai petunjuk dari mbah. Selama 3 hari dia sudah menjalankan ritualnya. Dan 1 minggu kemudian cewek itu mendapatkan jodoh ya, jodoh ya, entah apa, entah dari mana, itu secara tiba-tiba, mungkin dengan perantara ritual melalui mbah dan ritual dari rumah dia sendiri. Oke para pemirsa, itu tadi sekilas yang saya rasakan di aura gubuk tua ini. Ini saya rasakan lagi, gubuk ini sudah ditinggal sudah hampir 1 tahun. Jadi dia pindah ya, pindah, entah tahu kemana kepindahnya. Nah, ini salah satu tempat seperti kamar ya, seperti kamar. Oke para pemirsa, yang saya rasakan di lokasi ini yang seperti kamar ini biasanya untuk pasien kaum laki-laki ya, kaum laki-laki ini ya, ini sering digunakan untuk praktek
pemijatan, entah pemijatan apa itu ya, saya kurang tahu juga. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan karena itu sangat rahasia ya, sangat rahasia ya. Tapi para pemirsa jangan penasaran. Memang saya rasakan ini tongkat saya ini bergerak-gerak ini, bergerak-gerak, seolah-olah tongkat saya itu tidak boleh bicara secara mendetail ya, ya mendetail karena ini sangat rahasia. Ini tongkat saya bergerak terus ya, bergerak terus ya. Dia nggak mau terlalu lama ya di area yang seperti kamar ini, jadi saya akan mundur ya. Oke, saya akan mundur dan saya akan keluar meninggalkan gubuk tua ini. Nah, kalau saya lanjutin ke arah sana, dia di sana itu ada tempat pemandian atau sumur ya, tapi saya nggak mau ke sana ya, saya nggak mau ke sana ya. Jadi saya cukup di sini saja. Di sumur itu biasanya untuk ritual pemandian para kaum perempuan ya. Jadi setelah dia datang ke gubuk ini, dia mau pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, perempuan itu suruh mandi dulu di telaga yang Mbah bikin ya, khusus, berarti khusus untuk perempuan. Oke, para pemirsa dimanapun berada, jangan lupa ya, suatu saat nanti jumpa lagi bersama kami. Kami akan selalu memantau dan kami akan selalu menyelusuri di mana tempat-tempat untuk ritual para paranormal atau para dukun-dukun yang selalu memberi suatu motivasi atau memberi suatu pesan dan kesan kepada pasiennya. Saya sangat hobi sekali ya mendatangi gubuk-gubuk tua di tengah alas seperti ini nih. Terima kasih Mbah atas tempatnya ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Oke, para pemirsa dimanapun berada, saya hanya memberi suatu pesan ya kepada semuanya. Barang siapa dari kaum laki-laki atau kaum perempuan, bolehlah kita percaya sesama manusia, tapi saya mohon lebih percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu semua hanya Allah Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita kenikmatan, pasangan, jodoh, rezeki, itu semua Allah Ta'ala ya. Jadi kita jangan terlalu yakin kepada dukun atau orang-orang sakti, karena kekuatan itu tidak ada kekuatan lain, hanya kekuatan dari Allah semata. Maka dari itu, para pemirsa dimanapun berada, selalulah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan kepada kita yang terbaiknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia hingga akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.